Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya, admin sukses di internet. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ini ya teman-teman ya, alat atau instrumen trading. Dan ini beberapa mentor ataupun beberapa trader itu beda-beda ya teman-teman dalam menentukan alat indikatornya. Jadi kayak Indra Kens gitu, kemudian kayak Setiawan itu kan emang biasanya pakai Bollinger Bands, kemudian dia juga melihat MACD dan lain sebagainya ya kan. Kemudian kita lihat juga Ahmad Jo ya kan, dia juga menggunakan, ada yang dia tidak menggunakan instrumen sama sekali, dia hanya menggunakan technical analisa candle ya kan teman-teman. Dan teman-teman bisa merasakan ataupun bisa memanfaatkan ini ketika teman-teman udah mulai terjun dan sering main gitu loh. Jadi teman-teman tidak bisa main ketika teman-teman itu tidak paham ini kan. Jadi teman-teman harus coba satu dulu, kemudian kalau itu sudah dirasa yakin sudah bisa, kemudian coba teman-teman langsung terjun gitu loh. Jadi ada teorinya juga ada prakteknya. Oke teman-teman. Di sini saya akan coba ya, saya hapus semua di sini instrumennya, kita nol di sini ya. Bentar. Oke, kita gundulan ya teman-teman ya, nggak ada instrumen sama sekali ya. Dan kita masih di pasar kripto teman-teman. Kemarin yang sudah saya gunakan ya, menggunakan technical analysis, biasanya tidak usah menggunakan instrumen trading ataupun alat analisa ya teman-teman. Tapi di sini saya akan coba mengutarakan kebiasaan seorang trader terkenal ya, seperti Bang Jo dan juga Indra Ken. Itu saya di sini akan kupas satu persatu ya teman-teman, karena di mana saya juga sudah mencobanya ya kan. Kemudian juga saya akan bagikan kepada teman-teman ya. Oke, yang pertama mungkin kita seperti ini aja ya, Bang Indra Ken aja. Indra Ken biasanya menggunakannya Bollinger Band. Nah ini teman-teman bisa klik saja Bollinger Band ya, Bollinger Band. Kemudian bidangnya tutup, kemudian jenisnya itu sederhana aja ya. Kemudian periodenya, nah di sini periodenya teman-teman ganti 10 aja. Kemudian warnanya bebas, teman-teman mau pakai warna apa. Nah kita lihat kira-kira instrumen ini apa sih manfaatnya, kemudian pola-pola yang ada di candlestick itu bagaimana sih ketika sudah mengaktifkan Bollinger Band gitu kan. Nah itu coba kita lihat di sini ya teman-teman ya. Oke, kita close dulu. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kayak ada semacam garis nih, garis biru ya, yang tadi kita warna ini adalah warna biru 3 ya teman-teman ya, ini dan juga ini. Lah ini tujuannya untuk apa teman-teman? Teman-teman kalau mau OP ya, nunggu momentum ketika dia sudah menyentuh area Bollinger Bands. Kalau dia mampu menyentuh nih, contoh kita nanti kalau di tengah-tengah ini jangan dulu ya teman-teman ya, ini masih 50-50. Nah kita tunggu momen aja, jangan langsung OP gitu. Lah kalau dia nih, contoh nih candle ini kok ternyata kok mampu menyentuh ini gitu dan mampu melebihi ya kan, itu biasanya pembalikan, kita langsung open posisi buy di sini. Selanjutnya kalau dia berada di sini teman-teman, candle akhir penutupan harga itu di sini melebihi dari Bollinger Band yang sudah kita aktifkan di sini ya kan, melebihi di sini ya kan, ya sudah, itu berarti pembalikan, kita langsung open posisi sell gitu. Kita tunggu momen aja ya teman-teman ya, jadi kita sekalian praktek aja gitu. Nah kalaupun seandainya ya candle ini tidak bisa menyentuh area Bollinger Band ini ya kan, itu kuat, dia akan, contoh nih, dia kan tidak mampu nih di sini, dia kan tidak mampu. Nah ketika kita OP di sini, itu dia bisa masih kuat sell teman-teman. Ini ketika dia penutupan di sini pun kalau di tengah-tengah saya kurang itu ya teman-teman ya, ini saya kurang biasa menggunakan di tengah-tengah. Biasanya ini pakainya yang support dan juga resisten teman-teman. Ya gitu, kalau kita mau menggunakan alat instrumen kita harus menunggu benar-benar menunggu momen ya teman-teman ya. Jadi
Saya sudah biasa mendengarkan dari beberapa mentor juga menganjurkan, udah kamu nggak usah OP ya kan, kamu nunggu momen aja. Jadi jangan sampai kamu itu loss gara-gara kamu tamak ya kan. Itu pembelajaran yang mungkin bagi saya itu gampang ketika didengarkan, tapi ketika dilakukan itu sulit sekali teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, ketika tangan teman itu gatal banget ketika lihat candle ini, pengen banget namanya OP, sell gitu kan. Nah ini teman-teman ya, kita coba di sini ya, apakah dia mampu menyentuh? Oke, dia mampu menyentuh teman-teman. Kita tunggu di sini ya. Oke, dia mampu menyentuh teman-teman. Oke, dia mampu menyentuh. Kita langsung habis ini kita sell teman-teman. Habis ini kita sell teman-teman ya. Satu. Oke, di sini saya langsung posisi open posisinya sell. Karena apa? Karena dia masih nih masih pas di pembukaan harga di sini. Dia masih kuat turun. Ini masih dalam keadaan ini, kalau kita sell pun juga masih bisa teman-teman ya. Ini masih pasar, namanya pasar downtrend. Oke, saya jangan tamak dulu teman-teman. Dia harusnya kuat turun. Berapa menit lagi? 18 detik lagi. Oke teman-teman, santuy. Ayo turun. Oke, ternyata kita ditipu oleh candle. Oke, kita loss di sini teman-teman. Kita bisa langsung open posisi ya. Kita bisa kompensasi di sini teman-teman. Ingat ya, kompensasi satu arah. Bentar. Dia harusnya tadi kuat turun ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa kok di sini dia kok ada candle koreksi di sini. Ya, kalau teman-teman mungkin biasa menganalisa per candle, itu ada yang namanya pola-pola candle merbusu, kemudian ada pola-pola candle apa ya, saya lupa namanya. Tadi saya loss jadinya agak. Oke, kita kompensasinya dapat ya teman-teman. Sorry. Oke, di sini kita kompensasinya dapat. Tadi kita terjebak di sini ya teman-teman. Nah ini pokoknya kalau Bollinger Band teman-teman biasa digunakannya seperti ini ya. Jadi kita paham lah ya, untuk Bollinger Band di sini teman-teman bisa menggunakannya di sini ya. Jadi kalau dia mampu menyentuh, kita bisa open posisi sell kalau dia melebihi garis ini ya. Nih, dia akan melebihi nih di sini. Nah, dia akan sell, tapi ternyata dia enggak ya kan. Baru ketika dia paling atas, kita langsung posen OP sell, karena dia pasti akan mengikuti pasar sebelum ini. Nih begini, dia bawah ya teman-teman ya. Oke, itu aja Bollinger Band. Kita lanjut selanjutnya teman-teman. Oke, Bollinger Band, mudah-mudahan teman-teman udah bisa paham ya di sini. Ingat kalau modal gede kompensasinya juga harus gede ya teman-teman ya. Ingat jangan tamak ya, karena kalau tamak itu, nah ini masih sideways, momentum banget ketika teman-teman saldonya banyak, itu bisa memanfaatkan kompensasi. Oke, Bollinger Band tadi kita sudah, dan kita ternyata kompensasi K1 di sini ya tadi teman-teman ya, K1 di sini. Pokoknya teman-teman jangan sampai tidak kompensasi ya. Tapi kalau modal teman sedikit, saya anjurkan mendingan one shoot aja, jangan menggunakan kompensasi karena pasti akan habis ya kan. Oke, kita hapus dulu di sini teman-teman. Bollinger Band-nya kita hapus ya. Oke, kemudian kita menggunakan alat instrumen baru namanya ini tadi untuk membuat garis.
sorry. Nah, saya biasa juga menggunakannya fraktal. Nah ini fraktal teman-teman, ini adalah fraktal itu berarti dia untuk menentukan support dan resisten terdekat ya kan, dalam periode berapa ya kan, periodenya 5, 10, 11, 13, 21 ya kan, bebas teman-teman, tapi biasanya saya menggunakannya 5. Kenapa 5? Ya beda sih ya, masing-masing trader pasti sih punya alasan beda, tapi kalau saya pribadi kenapa 5? Ini biasanya saya menggunakan ini karena tidak terlalu dekat dan tidak terlalu kependekan ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Nah, nih lihat, ada semacam segitiga ini. Lah ini yang namanya fraktal ya teman-teman ya. Nah fraktal ini ketika nih dia dalam waktu 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, 5 candle terakhir ini ya, supportnya itu terdekat adalah ini ya. Jadi ketika teman-teman di sini kok ketika masih dia mampu di sini nih, titik sini, maka teman-teman bisa open posisi buy di sini. Contohnya tadi ketika dia sudah di sini nih, ya udah kita buy aja. Kemudian ketika dia di sini, ya udah kita sell gitu. Jadi enaknya seperti itu ya kan. Tapi kita juga lihat momentum juga ya kan. Kita tunggu di sini 1, 2, 3, 4, 5 candle terakhir di sini teman-teman ya. Ini candlenya masih belum bersahabat. Kita tunggu saja karena kita di sini akan tutorialnya tentang instrumen trading ya teman-teman ya. Jadi kita tidak OP banyak-banyak di sini. Kita nunggu fraktal selanjutnya itu muncul. Jadi ketika candle 5 dia akan muncul support dan resisten terdekatnya ya kan. Sorry teman-teman. Santuy, kita tunggu dulu. Masih 1, 2, 3. 1, 2, 3, ini udah 4. Tinggal 1 lagi. Paham ya, yang penting ini loh ya. Oh, tahu kalau ini namanya fraktal gitu loh. Jadi tahu gitu loh. Kalau tadi kan Bollinger Band, kemudian ini fraktal. Oh, tahu gitu. Manfaatnya juga apa? Udah tahu kan? Support resisten terdekat dalam periode 5, 10, 11 ataupun berapa sesuai kebiasaan teman-teman. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau Bang Jo itu biasanya lebih ke ini sih, analisis candle. Bahkan per detiknya itu dia udah pernah dihitung loh. Contoh nih dalam 1 menit dia gerak itu berapa kali, dia Bang Jo udah paham gitu. Jadi mantap sekali sih bagi saya. Tapi kemarin kalau teman-teman yang ikut grup VIP-nya kemarin loss ya, sampai kompensasi keempat. Nggak tahu itu kenapa. Oke, faktornya ternyata dia di sini teman-teman. Dan ini masih bisa kita sell di sini. Kita tunggu di sini teman-teman. Oke, bentar. Naik dulu. Oke, naik. Aduh, seret. Oke. Gak apa-apa, kita open 2 kali aja. Jadi untuk ini kan apa ya, candle itu kadang ada yang tipis, ada yang besar gitu kan. Dan itu teman-teman ketika OP di pertengahan body ini rawan di sliding teman-teman. Ini rawan di sliding. Kenapa saya tadi kok berani open sell? Ya ini tadi dia sudah ada ininya nih. Kalau teman-teman biasa analisa candle ini, kemudian di sini ada sumbu ini, kita langsung open posisi 1 menit aja, jangan 2 menit atau 3 menit, 1 menit di sini teman-teman. Itu ternyata di sini kita profit ya teman-teman. Tadi kita profit ya teman-teman. Oke, profit dikit-dikit nggak apa-apa. Nah, pokoknya dia kalau sudah menyentuh ini ya udah kita langsung hajar aja gitu. Itu ya kalau di instrumen ini kita mudah-mudahan udah paham ya teman-teman. Di fraktal 5, fraktal 10 bebas teman-teman bisa digunakan ya. Oke, kita hapus teman-teman ya. Kemudian apa lagi? MACD. Oke, MACD. Ini yang biasa digunakan oleh trader juga. MACD-nya 30.
Oke, saya mengenalnya 30. Nah, MACD itu apa? Nih, di bawah ini. Tapi rawan di sliding juga. Saya nggak sukanya di MACD gitu. Dia rawan ke sliding di sini. Nih. Biasanya untuk menunggu momentum dia ketika dia di sini nih. Nah, ketika dia sudah menyentuh di sini ya kan, kita open posisi di sini karena ini kan supportnya. Sorry teman-teman, tadi ada ada biasa ya, ada kendala sedikit. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman di MACD. Sorry blur. Oke, ini sudah masuk ke ini nih, persilangan di sini nih. Ini persilangan. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, dia masih kuat naik di sini. Nih, MACD-nya dia masih kuat naik. Kita tunggu di sini paling bawah, ya. Kita tunggu di sini paling bawah. Kemudian kita langsung buy. Oke, kita buy teman-teman. Karena di sini ya teman-teman, kita bisa lihat di sini dia masih kuat naik. MACD-nya itu yang kuning ini ya teman-teman, sama yang merah. Nah, ini dia masih kuat naik sehingga ketika dia sudah memberikan masukan ya, informasi di sini bahwa dia masih kuat naik, maka dia akan naik teman-teman. Kita lihat di sini ya. Apakah kita akan profit di sini ataukah nanti akan kompensasi? Kita tunggu di sini ya teman-teman. Tapi harusnya dia masih kuat naik di sini kalau kita lihat MACD-nya. Tapi juga tidak 100% juga ya teman-teman. Tidak ada alat instrumen yang sangat 100% ya teman-teman. Tapi kita bisa 85% itu bisa. Oke teman-teman ya. 12, 11, 10 detik lagi. Dan sepertinya kita one shot di sini tanpa kompensasi. Apa kita akan di sliding juga? Oke, ternyata kita di sliding teman-teman. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kita di sliding teman-teman ya. Seperti yang sudah kita pahami ya, bahwa ternyata ketika MACD ini harusnya dia naik, dia malah tuh turun ya kan di detik-detik terakhir. Oke. Kemudian kita langsung di sini kompensasi ya. Pertama ya, teman-teman. Kita kompensasi yang pertama. Kalaupun ini kita akan loss lagi ya kan. Ini MACD-nya agak tidak terlalu akurat ya. Kenapa tidak akurat? Harusnya di sini dia masih kuat naik, tapi tadi dia malah ini ya, candle-nya langsung turun ya. Jadi kadang tidak sesuainya gitu. Kita harus ngandalin kompensasi, tapi nggak masalah teman-teman ya. Jadi biar teman-teman juga tahu bahwa ternyata alat indikator atau indikasi itu tidak 100% menjamin kita akan profit. Oke teman-teman, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang penting teman-teman udah paham ya, ternyata penggunaan MACD ternyata sudah seperti itu. Oke, kita profit ya teman-teman. Kompensasi kita tadi profit. Oke, 2 kita loss, kemudian kita tambahkan di sini 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Kita di sini profit ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah bisa paham ya untuk instrumen trading di MACD ya kan, 12.39 di sini. Oke, kemudian kita apa lagi? Satu lagi ya teman-teman ya. Biar video ini tidak terlalu panjang. Kemudian kita biasa yang digunakan bentar. Faktor udah alligator. Coba. Nah, alligator periode giginya di sini kita masih sama aja 8 ya teman-teman. Sorry. sorry. Oke. Saya ulangi lagi teman-teman. Oke. Instrumen. Nah, alligator ini masih sama 8, 13, 35, 58. Ya, kita warnanya ini, kemudian kita terapkan di sini. Oke. Alligator teman-teman. Nah, di dalam alligator ini ya, teman-teman bisa lihat nggak? Bentar saya zoom dulu. Oke, ini adalah alligator ya teman-teman ya. Jadi nih, dia adalah alligator ini fungsinya ya, dia akan memberikan informasi di tengah body atau semacam informasi. Kalau seumpamanya ini akurat nih, kalau saya menurut saya ini akurat sekali ya alligator ini. Karena apa ya? Karena dia ya di hijau, merah dan juga ini
hijau mudanya biru muda, sorry, dia akan selalu bersamaan dan seperti tadi ya, hampir sama seperti apa tadi, sorry saya lupa, hampir sama seperti Bollinger Band, cuman dia apa ya, dia bentuknya beda ya. Kalau Bollinger itu agak semuanya ya di semacam ya semualah di apa ya, ditebalkan semua, di bold semua. Tapi kalau di ini hanya semacam ini, alat ini nih, dia hanya garis gini. Nah ini juga bermanfaat sekali. Kalau dia itu kok menyentuh ini teman-teman ya, bentar kita tunggu momentum aja, kemudian saya akan jelaskan di sini. Karena kalau tidak ada momentum saya jelaskan juga percuma ya teman-teman. Oke, santuy teman-teman, kita nunggu momen aja. Ini kalau kita lihat analisis ini candle, dia masih kuat sell, tapi nunggu dia naik dulu kemudian kita sell. Ini kita coba ya teman-teman tanpa menggunakan ini ya. Sorry, saya di sini tidak menggunakan itu dulu. Satu aja buat percobaan. Dia kalau menyentuh ini ya kan, dia kalau nggak menyentuh apa, dia contoh nih, dia ketika di sini dia tidak mampu menyentuh ini dan dia berhenti pembukaan harganya di sini, langsung kita open posisi buy. Tapi kalau dia mampu menyentuh ini dan ke bawah, kita langsung tanpa ragu kita pakai sell. Oke. Oke, ternyata kita di sini ya gitu. Sorry, di sini dia malah terbang. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini loss satu, nggak apa-apa. Bentar. Ini kok malah tidak nyentuh ya? Ya, intinya gitu ya teman-teman. Kalau dia ke bawah kemudian dia nyentuh ini ya kan, seperti ini nih momentum. Ini kalau pakai ini emang menunggu momentum banget sih. Jadi kalau pakai aligator emang menunggu momen banget. Jadi tidak harus langsung kita OP gitu teman-teman, nggak bisa, karena kita nunggu momen nih. Kalau kita nunggu momen kelamaan juga ya kan, saya nggak enak. Kita ganti aja ya teman-teman. Apa rata-rata gerak hampir sama ya pokoknya. Kalau Bollinger Band sama alligator satu aja teman-teman kalau mau menggunakan. Nih dia nih yang merah-merah ini juga nunggu waktu juga. Saya nggak suka, soalnya nggak suka nunggu waktu gitu. Oke, saya akan analisis candle aja seperti biasa. Bentar, saya zoom dulu. Perpindahan candle ini kalau dia masih kuat buy, kita akan buy lagi di sini. Bentar, nunggu candle koreksi setelah ini. Dia masih candle koreksi teman-teman. Sorry teman-teman. Jadi ada itu om. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Kita tunggu candle ini, habis ini kita bentar. Habis ini kita sell. Wuyuh. Di pertengahan body. Nggak apa-apa, barbar. Sekali-kali kita barbar ya teman-teman ya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti saldonya habis. Ini ya momentum banget ketika ada candle palu, kemudian setelahnya juga masih ada ini yang memberikan informasi bahwa dia masih kuat turun, maka kita langsung hajar aja di sini tanpa ragu ya teman-teman. Gila, nih. Tanpa ragu sih saya tadi di sini. Kalau ini loss, kayaknya nggak mungkin sih.
Tapi mungkin juga sih. Abis ini kita selesai ya teman-teman ya. Jangan lupa follow Instagram saya @muhammad_arismanto. Barangkali teman-teman pengen tanya, pengen trabar bareng, ayo kita menggunakan Google Meet atau pakai Zoom atau pakai Instagram boleh. Mau sharing-sharing tentang pengalaman juga boleh, karena beberapa sudah saya kulik di YouTube saya ya. Oke teman-teman, kita profit di sini ya. Oke. Dan itu saja tentang instrumen yang biasa digunakan oleh beberapa mentor saya. Barangkali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ketika ada apa-apa jangan ragu untuk tanya, silakan sok atuh, bisa tanya-tanya. Untuk orang Jawa silakan bisa pakai bahasa krama ya. Dan itu saja, mudah-mudahan bisa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.